Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Allahu Akbar. Yes. Oke, jadi hari ini Bu Guru akan menjelaskan materi SKI ya tentang misi dan strategi dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah atau biasanya disebut dengan Piagam Madinah. Nah, menurut anak-anak semua, Piagam Madinah itu apa? Nggak tahu kan? Nah, nanti Bu Guru akan menjelaskan tentang misi dan strategi gimana sih Rasulullah dalam berdakwah ke Madinah gitu ya. Nah, oke, yang pertama itu ada latar belakang. Nah, latar belakangnya apa? Nah, yang mana dakwah Rasulullah SAW di Madinah ini dalam sejarah Islam ini menyoroti tantangan yang dihadapi oleh Rasulullah SAW di Mekah dan keputusan Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, yang mana menggaris bawahi bahwa pentingnya Piagam Madinah ini dalam membangun masyarakat Islam yang harmonis dan terstruktur. Nah, pembahasannya apa? Nah, pembahasannya adalah misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW di Madinah itu memiliki faktor-faktor yang mendorong dalam hijrah Nabi SAW ke Madinah, yang mana yaitu dekat. Yang pertama yaitu dekat dengan Mekah. Nah, salah satunya yaitu dekat dengan Mekah. Yang kedua, memiliki hubungan baik dengan penduduk Madinah. Jadi Rasulullah sudah memiliki hubungan baik dengan para penduduk Madinah. Yang ketiga yaitu sifat penduduk Madinah atau Yathrib yang baik dan lembut. Nah, jadi yang dimana di Madinah itu memiliki sifat yang baik, yang lembut. Nah, itu maka Rasulullah terdorong jadi mau hijrah setelah dari Mekah ke Madinah. Nah, dan yang terakhir yaitu keharusan hijrah atas perintah Allah. Jadi Rasulullah berhijrah ke Madinah itu untuk menjalankan juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sampai sini paham? Nah, oke. Guru lanjutkan. Yaitu berikutnya yaitu ada rencana kafir Quraisy dalam menghalangi dan ingin membunuh Rasulullah SAW yang mana diadakan pertemuan antara kaum kafir Quraisy ini untuk di Darun Nadwah untuk membuat ulasan agar membiarkan dan memenjarakan atau menghilangkan nyawa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang kafir itu ingin menghalangi Rasulullah hijrah ke Madinah. Nah, dan turunlah wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala tentang rencana kaum kafir Quraisy ini, yang mana dijelaskan dalam Quran surah Al-Anfal ayat 30. Nah, berikutnya yaitu telah Allah firmankan di dalam Quran surah Al-Anfal ayat 30 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id yamkuru bikal ladzina kafaru liyuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Yang artinya, ingatlah ketika orang-orang kufur merencanakan tipu daya terhadapmu Nabi Muhammad SAW untuk menahan, membunuh, dan mengusirmu. Mereka membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya. Jadi ketika
orang-orang kaum kafir Quraisy ini ingin mereka merencanakan tipu daya terhadap Nabi Muhammad SAW. Allah membalas tipu daya mereka itu. Jadi mereka tidak tipu daya yang mereka buat itu gagal. Jadi Allah yang membalasnya. Jadi Allah yang membalas perbuatan orang kaum kafir Quraisy itu. Nah, perintah Allah ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah. Nah, strategi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Madinah yaitu untuk yang pertama membangun masjid, yang kedua mempersaudarakan muhajirin dan ansar, yang keempat membentuk piagam Madinah, dan yang terakhir yaitu mempersatukan suku Aus dan Khazraj. Jadi strategi dakwah Rasulullah di Madinah itu untuk yang pertama tadi membangun masjid. Nah, yang kedua yaitu mempersaudarakan muhajirin dan ansar. Jadi mempersaudarakan antara kaum muhajirin yang di Mekah ini dengan kaum ansar yang di Madinah. Nah, ketiga yaitu membentuk piagam Madinah. Nah, dan yang terakhir mempersatukan suku Aus dan Khazraj yang sudah dijelaskan kemarin. Nah, berikutnya yaitu ada latar belakang terjadinya piagam Madinah. Nah, di sini kondisi masyarakat Madinah itu sebelum kedatangan Rasulullah, yang mana banyak keragaman etnis, agama, dan budaya. Terus banyak sekali konflik antar suku, yang mana antara kaum Aus dan suku Aus dan Khazraj, dan konflik antara suku Arab dan komunitas Yahudi, dan yang terakhir ketimpaan ekonomi dan pengaruh besar komunitas Yahudi. Nah, jadi kenapa dibuat piagam Madinah? Itu karena kondisi masyarakat Madinah sebelum kedatangan Rasulullah itu sangat kacau. Jadi bentuklah piagam Madinah ini ketika Rasulullah hijrah. Nah, faktor-faktor yang mendukung dengan pembentukan piagam Madinah yaitu konflik berkepanjangan antara suku Aus dan Khazraj. Nah, jadi konflik ini tuh terus berjalan. Nah, antara suku Aus dan Khazraj itu. Nah, yang kedua yaitu keinginan masyarakat Madinah untuk mencari pemimpin yang dapat mendamaikan mereka. Jadi para kaum yang ada di kaum atau masyarakat Madinah ini ingin mencari pemimpin yang bisa mendamaikan mereka. Jadi Rasulullah berhijrahlah ke Madinah. Yang ketiga yaitu kebutuhan Rasulullah untuk membangun masyarakat baru dan mengatasi masalah kaum muhajirin. Jadi Rasulullah SAW membentuk piagam yang mendorong untuk membentuk piagam Madinah ini ya itu untuk kebutuhan Rasulullah membangun masyarakat yang baru, masyarakat yang disebut masyarakat Ansar, untuk mengatasi masalah kaum muhajirin yang ada di Mekah. Nah, yang terakhir yang keempat yaitu keinginan untuk menciptakan komunitas atau kaum bahasanya tuh umat atau ya sebuah kaum yang kuat dan saling bekerja sama. Jadi Rasulullah SAW itu ingin menciptakan kaum yang kuat dan saling bekerja sama, tidak ada konflik antara kaum tersebut. Yang berikutnya, tujuan dari piagam Madinah ini untuk menyelesaikan konflik yang tadi antara suku Aus dan suku Khazraj, dan agama, menyelesaikan konflik agama juga. Nah, yang berikutnya yaitu menciptakan kehidupan masyarakat yang adil, sejahtera, dan damai. Nah, yang berikutnya ada lagi memberikan jaminan dan hak yang sama bagi seluruh masyarakat Madinah. Jadi itu
itu baru beberapa. Dan yang terakhir yaitu mengatur kehidupan sosial, politik, dan hukum dalam masyarakat yang beragam. Jadi tujuan Rasulullah ini ke Madinah itu dalam membentuk piagam Madinah juga itu untuk yang lebih awal itu untuk menyelesaikan konflik antar suku itu, terus mendamaikan, menciptakan masyarakat yang sejahtera. Nah, adapun pesan-pesan yang terkandung dalam piagam Madinah. Oke anak-anak, masih semangat? Ya, jadi Bu Guru akan menjelaskan tentang pesan-pesan yang terkandung dalam piagam Madinah itu. Nah, jadi pesan-pesannya apa sih Bu Guru? Apa yang disampaikan? Apa aja pesan-pesan yang bisa kita ambil di dalam piagam Madinah itu ya. Jadi Bu Guru akan menjelaskan nih, didengarkan Bu Guru jelaskan, nanti Bu Guru mau kasih pertanyaan di akhir, nanti yang bisa jawab dapat hadiah. Oke? Nah, oke anak-anak, selanjutnya itu tadi Bu Guru udah bilang apa pesan-pesan yang terkandung dalam piagam Madinah ya, piagam Madinah, karena ini kita lagi bahas tentang misi dan strategi dakwah Rasulullah SAW ke Madinah. Nah, pesan yang pertama yaitu persatuan umat. Nah, di sini Rasulullah ingin pentingnya kerjasama dan hidup berkelompok, hidup saling bekerja sama satu sama lain, saling membantu. Nah, yang ini lagi yaitu hikmah diciptakannya manusia hidup itu saling berkelompok, saling mengenal satu sama lain, bukan bukan cuek ya, bukan kayak kita nggak mau kenalan, nggak mau kenalan dengan si dia misalnya kayak siapa ya, kayak kamu gitu ya, nggak mau kenalan sama si temanmu yang di sampingnya, itu nggak boleh kayak gitu. Nah, yang kedua yaitu pesan persaudaraan. Nah, ikatan persaudaraan yang ada yang tertulis dalam piagam Madinah ini itu ikatan persaudaraan yang kuat antara kaum mukmin dan kaum Yahudi. Jadi ikatan persaudaraannya itu yang dikuatkan, dieratkan. Nah, persatuan dan persaudaraan ini adalah fondasi agar terbentuknya sebuah negara, sebuah bangsa, nah sebuah kaum, sebuah umat. Nah, itu. Nah, ini adalah persaudaraan, ikatan persaudaraan. Yang ketiga ada pesan derajat, persamaan derajat. Jadi di Islam itu kita diajarkan dalam kesetaraan. Jadi kita tidak boleh memandang ras, suku, kekayaan atau kecerdasan seseorang. Jadi kita itu diajarkan kesetaraan. Jadi kita sama-sama dibuat dari tanah, sama-sama kita bernafas, bisa melihat, bisa mendengar, itu semua kita pakai dengan tidak membeda-bedakan antara teman kita misalnya yang dari luar kota, misalnya ada yang tinggalnya di desa, di ini, kita tidak boleh tidak boleh membedakan. Kita harus saling mengeratkan persamaan derajat itu. Jadi kesetaraan ya. Nah, persamaan juga soalnya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sama, nggak ada yang beda. Kayak si A ini rajin, si A ini kaya, si A ini pinter. Nah, si B ini biasa-biasa aja, nggak pinter, nggak kaya, nggak semuanya lah, dia biasa aja daripada si A ini. Nah, tapi kita semua di hadapan Allah itu sama, nggak ada yang beda. Kita sama-sama di hadapan Allah itu kita sama, kita nunduk, kita meminta kepada Allah ya. Jadi nggak ada perbedaan. Nah, yang keempat yaitu tentang kebebasan.
yang mana kebebasan ini bebas bagi setiap orang dalam masyarakat yang beragam. Jadi pentingnya kebebasan bagi setiap orang dalam masyarakat itu penting. Mereka mau melakukan apapun yang mereka mau itu penting, yang penting mereka juga tahu batasannya. Nah, yang kedua ada juga menghindari penindasan atau atas satu golongan terhadap golongan lain. Tidak boleh adanya penindasan, nah itu tidak baik. Yang kedua itu menghormati harkat martabat kemanusiaan. Jadi kita tidak boleh memperbudak yang sangat-sangat kejam begitu, nggak boleh. Itu yang ada dalam Piagam Madinah. Nah, yang kelima apa? Pesan kerukunan antar umat beragama. Nah, jadi menentukan hubungan sosial dan politik antara pemeluk agama dan hubungan sosialnya antara politik dan antar umat, antar pemeluk agama itu harus saling nyambung hubungannya. Jangan kayak yang sosial sendiri, politik sendiri, umat yang pemeluk agama antar agama ini juga sendiri, kayak mereka tidak saling saling membersamai agar kerukunan itu terjadi. Jadi di dalam Piagam Madinah ini dijelaskan kalau kita itu menentukan hubungan sosial dan politik antar pemeluk agama. Nah, yang keduanya itu ada kerjasama dalam bidang pertahanan, peperangan, dan kehidupan sosial. Jadi yang di dalam pesan kerukunan antar umat beragama ini juga ada di bawahnya ada kerjasama dalam berbagai bidang, yang tadi ada pertahanan, peperangan, dan kehidupan sosial. Jadi mereka saling membantu, pesannya itu saling membantu, ini kan kerukunan di dalamnya. Yang keenam ada pesan berbuat baik kepada tetangga. Nah, kita kepada tetangga itu kan kayak misalnya nih kamu si A, nah kan misalnya mempunyai hubungan dengan tetanggamu ini tidak baik, itu nggak boleh. Jadi kita tuh harus mempunyai hubungan dengan tetangga kita, dengan saudara kita, saudara kita ataupun tetangga kita itu harus memiliki hubungan yang baik. Nah, karena kita mengikuti contoh Rasulullah SAW dalam hubungan dengan tetangganya. Nah, beliau itu sangat baik hubungan antara tetangganya dengan tetangganya yang satu. Yang terakhir yaitu ada pesan yang ketujuh ada pesan tolong menolong, yang mana pesan ini kita diperintahkan untuk menciptakan hubungan harmonis antara golongan yang kaya dan miskin. Jadi kita harus memiliki hubungan yang baik antara orang yang misalnya yang punya uang banyak, yang punya kekayaan banyak, dengan kita yang masih kurang, masih belum banyak lah ininya kekayaan kita. Nah, yang berikutnya yaitu yang terakhir ada pesan perdamaian. Nah, tujuan utama dari nilai-nilai yang ada dalam penerapan Piagam Madinah ini itu adalah pesan perdamaiannya. Nah, yang mana mewujudkan perdamaian antara umat Islam dan antar umat berbeda, umat yang berbeda agama seperti kaum kafir Quraisy, Yahudi. Nah, itu. Jadi kita ini tujuan utamanya yaitu untuk perdamaian antara kaum Nasrani, kaum kafir Quraisy, kaum Yahudi dengan kita agama Islam gitu. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak ada. Oke, Bu Guru lanjut. Nah, Bu Guru mau lanjut ya. Jadi kok cuman segini aja Bu Guru materinya. Nah, kita bahas segini dulu. Kalau misalnya banyak-banyak, ini kan jadwal kita sudah mepet juga ya, jadi kita selesaikan. Nah, jadi apa yang bisa kita ambil dari Piagam Madinah ini? Dakwah Rasulullah SAW di Madinah ini adalah fase penting dalam perkembangan Islam, yang mana Piagam Madinah ini sebagai landasan hukum untuk mencapai
mencapai persatuan dan perdamaian. Jadi Piagam Madinah ini untuk landasan hukum untuk mencapai persatuan dan perdamaian. Strategi dakwah Rasulullah SAW ini berhasil menciptakan umat Islam yang kuat dan terorganisir. Nah, keberhasilan dari dakwah Rasulullah ke Madinah ini menjadi tembok atau tonggak penting bagi penyebaran Islam. Nah, jadi penyebaran Islam di Madinah ini berhasil, bahasanya berhasil. Nah, kan tadi dijelaskan di Quran surah Al-Anfal itu ada tipu daya dari masyarakat kafir Quraisy itu kan. Nah, tapi Allah membalas tipu daya itu dan berhasil Allah membalasnya dengan keberhasilan dakwahnya Rasulullah di Madinah itu menjadi tonggak dan pentingnya bagi penyebaran Islam. Nah, dari sini anak-anak ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, Bu Guru mau menanyakan. Nah, jadi yang bisa menjawab angkat tangan. Coba tadi sebutkan apa ya? Sebutkan pesan-pesan yang terkandung dalam piagam Madinah yang bisa angkat tangan. Oke. Ya, benar. Nah, itu jawabannya. Nah, mungkin cukup sekian Bu Guru akhiri. Sebelumnya masih punya semangat. Oke. Bu Guru tes semangatnya. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke. Guru tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi berikutnya. Oke.